Kalau misalkan yang atas diem-diem aja, nggak ganggu kita, air di bawah, itu lama-lama jebol, hancur semua satu kapal. Tapi kalau yang atas menegur, mencegah, aman semuanya. Jadi ketika ada amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, yang merasakan kebaikan bukan hanya orang yang soleh saja, orang yang maksiat pun akan merasakan kebaikan. Ada istilah kata almarhum Kiai Haji Jendin Ambid itu dalam ceramahnya, ya yang mabok elu, yang zina elu, yang judi elu. Tapi kalau mabok, zina, judi udah merajalela, Allah murka. Kalau Allah murka, turun bala. Yang ngerasain bukan lu doang, monyong, kan gitu. Yang ngerasain bukan lu doang, monyong, semuanya juga ngerasain. Makanya tugas dari kita semua untuk menjaga stabilitas kampung minimal, jangan sampai ada kemaksiatan, ya. Ya, bagus itu dibikin peringatan di RT itu, tulisan besar. Ya, RT sekian, RW sekian menolak kehadiran miras, judi online. Wah, misalkan, apalagi sekarang, Pak. Ngeri banget judi online, Pak. Ya. Kemarin berita terbaru, berapa yang sudah masuk dalam judi online? Berapa, Pak? Berita terbaru kemarin. Ya. Nilainya triliun, Pak, bukannya miliar lagi. Triliun, udah 273 triliun. Coba bayangin. Itu transaksi judi online. Dan yang Indonesia itu derajat nomor 1. Makom tertinggi Indonesia itu, Pak, dibanding Vietnam, Filipina. Indonesia nomor 1. Coba bayangin, Pak, Indonesia nomor 1. Nggak tanggung-tanggung dalam judi online. Peminatnya berapa kira-kira? Peminatnya waktu sensus 2018 itu 17 juta, sekarang udah 23 juta lebih yang ngikut judi online, dan kebanyakan dari anak-anak muda. Pejabat nggak mau kalah judi online, anggota DPR kena judi online. Berapa banyak judi online, transaksi judi online dari anggota DPR kita, Pak? Berapa? Miliaran. Coba, duitnya kan itu dari rakyat. Ya, nggak cukup dia dapat rumah dinas, gaji, bonus, semuanya dapat, main judi online, kan nggak waras begini. Coba itu, udah merajalela, naudzubillah min. Sekarang orang-orang yang udah menyebarkan judi online, bahkan yang dibayar sama judi online aja ditangkap. Yang dibayar sama judi online, dibayar dia, nggak ngiklanin, nggak, cuma dikasih hadiah, ditangkap. Tahu nggak yang kampung TikTok kemarin tuh, kampung TikTok, semua orang main TikTok, disawer sama judi online, disawer, dia nggak nyiarin, disawer, ditangkap, di penjara 10 tahun. Akhirnya pada gak berani main TikTok lagi. Coba, la haula, judi online, hati-hati, kemungkaran. Jadi setiap orang itu harus mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai itu judi online itu ibarat ekstasi, kecanduan. Ya, menang dan kalahnya diatur sama admin. Menangin, woi, menang dia buat. Menangin. Ya, itu pernah ada satu podcast, ya, admin judi online ditutup mukanya. Menang dan kalah kita yang ngatur, Pak, sebenarnya mah, bukannya mereka. Menangin, kalah. Ya. Menang 15 juta, rungkatnya berapa? Ya, menang 15 juta, rungkatnya berapa? 45 juta. Ya, ada orang menang deposit berapa? BW berapa? 1,5 M. Dapat apa? Dapat hikmah. Dapat hikmah doang. Coba ingin. Habis itu duit, mendingan buat bangun masjid, bangun pesantren. 1,5 M, DM ya. Dapat apa? Hikmah. Coba gimana itu duit nggak habis? Ya. Kalau untung nggak stres, kalau stres ya bunuh diri itu. Ya, tiba ya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, orang yang kita cinta dari maksiat, dari hal-hal yang kemungkaran yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wala rukhsata fi tarkihi, tidak ada keringanan untuk meninggalkan ini. Ini mas saya bilang tadi, keluarga.
ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jaga. Istri kita bagaimana keluarnya? Pakai jilbab apa tidak? Anak kita keluar bagaimana? Untuk aurat apa tidak? Jaga 5 waktu gimana mereka? 5 waktu di rumah bagaimana? Di luar rumah bagaimana? Mungkin di rumah mereka aman. Mungkin di rumah mereka bisa terjaga oleh kita. Tapi ketika di luar rumah, jaga. Tanya, udah sholat belum? Udah zuhur. Udah sholat belum bang? A, D, udah sholat belum? Lagi di 4 kuliah. Asar. Tanyai. Jangan kita santai-santai aja di luar. Ya, di rumah mereka sholat, di luar wallahu a'lam. Jaga minimal keluarga kita, ya. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah, tegaklah dengan tangannya. Ya, rubahlah dengan tangannya. Tentu itu bagi penguasa. Orang yang punya jabatan, ya RT tadi, naik lagi RW, kepolisian, TNI, Polri dan sebagainya, ya, Babinsa sebagainya. Itu tugasnya mereka untuk mencegah kemungkaran dengan tangan. Fa in lam yastati babilisani, kalau memang nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan nasihat, ya. Itu kalau sudah dengan tangan nggak bisa. Walais, kemudian wa in lam yastati biqalbi, kalau emang nggak bisa cukup dengan hati. Maksudnya apa? Kita membenci perbuatan seperti itu, ya, kita tidak suka dengan perbuatan seperti itu, kita ingkari dengan hati, ya. Kemudian wadzalika ad'aful iman, itu merupakan selemah-lemahnya iman. Wa fi riwayatin ukhra wa laysa fi wara'i dzalika yanil inkar bil galab minal iman misqala dzarratin. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Tidak ada, ya, di balik itu, maksudnya setelah mengingkari dengan hati, kecuali iman yang dimilikinya hanya sebesar biji atom. Orang kalau punya iman sebesar biji atom, udah nggak bisa ngapa-ngapain dia, hanya bisa membenci saja. Tapi kalau imannya setinggi, sekuat gunung, setinggi menara, kalau misalkan kuat imannya, ya, la yakhafu laumata laim, dia tidak akan takut cacian orang mencaci, ancaman orang yang mengancam, mau dibunuh, mau ditembak, mau di apapun, tetap harus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di situ nanti ada pertolongan Allah. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, mereka rela ditusuk, mereka rela dipanah, mereka rela disayat, bahkan dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud jasad mereka dimutilasi, rela mereka. Itulah keimanan mereka yang kuat. Mungkin kalau kita diajak perang, ya, semua bareng-bareng minta surat keterangan dokter. Ya, kalau ajak perang, oh, amar ma'ruf nahi munkar, angkat senjata, penuh puskesmas. Berapa? Minta surat keterangan sakit dari dokter. Mohon maaf, saya nggak bisa ikut perang. Ya, elah ilallah. Ya, gen jet ini udah kayak gen apa namanya, kayak kerupuk. Ya, keluar dari kareng, taruh sedikit, udah letot, nggak bisa dianuin. Ya, mereka yang punya imannya kuat berangkat. Handolah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sore akad nikah pak, nikah. Sore akad nikah. Ya, paginya, besoknya Nabi mengumumkan jihad, berangkat pengantin baru. Pak, pengantin baru, lagi enak-enaknya nggak? Udah pernah ngerasain pengantin baru? Udah, masih berasa apa udah anyep? Masih berasa udah anyep pak pengantin baru. Pengantin baru nikah kemarin, paginya ada panggilan jihad, berangkat perang. Ya, kemudian istrinya, ketika suaminya berangkat, istrinya mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, saksikanlah bahwa semalam alhamdulillah sudah melakukan anu sama saya, begitu. Ya, telah melakukan anu sama saya, ngomong begitu. Saudaranya, nggak boleh, masa itu ngomong begitu? Saya tahu, hari ini saya punya suami syahid, dia akan meninggal.
dan tahuilah bahwa anak yang di kandunganku ini adalah anaknya Handolah, bukan anak siapa-siapa. Tahu dari mana? Semalam aku mimpi, aku melihat pintu langit terbuka, Handolah naik ke langit. Saya yakin Handolah akan meninggal perang pada saat ini. Benar Pak, meninggal. Meninggal Handolah, pengantin baru meninggal. Kemudian ya ketika sahabat mendapati jasadnya Handolah basah, padahal di padang pasir, basah di padang pasir ini, tapi kok basah? Sahabat kaget, ya Rasulullah, ini kenapa basah? Ini kan di padang pasir, kenapa basah? Apa kata Rasulullah SAW? Aku melihat ketika gugurnya Handolah diangkat di antara langit dan bumi, dimandikan oleh para malaikat. Karena dia berangkat belum sempat mandi junub. Tuh. Berangkat belum sempat mandi junub, langsung dimandikan oleh malaikat di antara langit dan bumi. Maka dikatakan wasilul malaikah. Handolah yang dimandikan oleh malaikat. Coba imannya para sahabat, ya nggak tanggung-tanggung. Bahkan ketika sahabat ini ditahan ya oleh orang kafir, dia mengatakan, orang kafir ini bilang, hei Fulan, mau nggak kekasihku Muhammad menggantikan posisimu di sini? Lagi ditahan nih Pak, lagi disiksa. Ya, saya bebaskan kamu bawa Muhammad kemari untuk menggantikan posisimu sekarang. Apa kata sahabat ini? Wallahi, demi Allah, saya tidak ridha, saya tidak rela. Ketika saya di rumah bersama anak dan istri, sedangkan Nabi Muhammad kakinya tertusuk oleh duri. Ya, saya tidak ridha dan saya tidak rela. Saya lagi di rumah, Nabi Muhammad kakinya tertusuk oleh duri. Coba itu Pak, gimana keimanan para sahabat? Makanya ibadahnya mereka dengan ibadah kita jauh. Ya, kata Rasulullah apa? Lau anfaqtum misla Uhudin dahaban la tusawi mudda ahdim wala nasifah. Sekalian ngomong sama kita nih, ibarat orang yang setelah sahabat. Rasulullah bilang, andaikan kalian ini bersedekah satu gunung Uhud isinya emas. Satu gunung Uhud isinya emas, belum bisa menyamai sedekahnya sahabat segenggam dari gandum ataupun separuhnya, belum bisa. Tuh sahabat, imannya yang didik siapa? Nabi Muhammad. Ya, madrasahnya apa? Madrasah Nabi Muhammad. Siang malam bersama Rasulullah. Keimanan mereka seperti gunung. Ya, Kaljibalur Rawasik, di gunung yang kuat, tegar iman mereka. Kalau kita mungkin, ayo perang. Wah, rame-rame ke puskesmas minta surat keterangan sakit. Ya, untuk biar tidak hadir perang. Allah betul. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Rasulullah bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Ya, Rasulullah sampai mengancam begitu. Di antara bentuk sayangnya kita apa? Menuntun mereka ke jalan yang diridai Allah. Itu bukti sayang kita. Sayang itu bukan berarti kita memberi, ya menolong saja, tapi menasihati mereka pun itu juga bagian dari sayang. Kita lihat mereka Pak, yang bermaksiat, yang melanggar perintah Allah, yang zina, yang mabuk, yang ini, yang itu, kasihan. Mereka sebenarnya jiwa mereka minta tolong saya, bantu saya. Sebenarnya mereka berteriak minta tolong kepada kita, tolong saya, bantu saya, lepaskan saya. Tapi karena ekonomi, karena tuntutan pekerjaan, sehingga mereka nggak bisa. Tapi sebenarnya mereka manggil kita. Saya pernah dakwah di Papua Pak, di daerah Timika. Saya masuk ke satu lokalisasi. Ya, itu yang maaf ya, PSK Jawa yang udah di Jawa yang udah expired itu dikirim ke sono. Yang udah PSK yang udah expired itu dikirim ke sana. Ada daerah Timika Pak. Saya dakwah sana seminggu. Itu saya bikin pengajian. Ada pengajian ternyata di situ. Wartegnya aja warteg barokah. Wartegnya barokah. Ya.
Itu kita pengajian itu PSK semua yang hadir. Dandanannya pakai jilbab rapi. Ada orang Kudus, ada orang ini. Oh jadi PSK yang di Jawa yang sudah ibaratnya udah nggak dilirik sama orang, di Papua dilirik. Di Papua dilirik. Mereka tinggal tuh. Ada satu kampung PSK. Saya masuk ke situ ke Papua. Ke kampung itu. Ceramah. Saya bingung. Saya ngomong apa ini? Ya, mereka kalau kelar pengajian ini udah omong datang. Saya ngomong apa? Ngomong sholat ya mereka bagaimana kondisi mereka? Cuma ya mereka ngaji. Ya ada germonya di situ. Ngaji banyak itu, satu masjid ini penuh. Ini PSK semua. Saya didampingi ada satu ustadz yang dari Jawa Tengah. Saya dampingi situ. Ya, kata yang situ, Pak Ustadz, kita bisa menyelamatkan wanita dari sini, keluar dari sini, itu harus bayar 5 juta. Kita bisa selamatkan wanita di sini, keluar dari sini. Sebenarnya mereka mau keluar, Pak. Cuma mereka ditahan sama germuknya, nggak boleh. Mereka mau keluar. Kita yang bisa menyelamatkan dari sini itu 5 juta. Harus bisa bayar. 5 juta baru boleh bawa pulang. Selamatin. Itu kalau katanya Pak Ustadz, rumah-rumah yang ada, rumah-rumah orang kaya, yang muslim-muslim di Timika, yang muslim-muslim. Saya dulu dakwahnya waktu itu diundang sama Freeport. Ya, itu rumah gede-gede, bos-bos Freeport itu, karyawan-karyawan Freeport itu besar-besar rumahnya. Nah itu mereka punya pembantu. Jangan salah Pak Ustadz, itu pembantu dari situ semua rata-rata. Cuma mereka yang udah tobat dibayar sama orang Freeport 5 juta per orang. Tuh, mereka sebenarnya minta tolong, bantu saya nggak kuat di sini, keluarin saya. Maka kita kudu sayang sama mereka. Ya, jadi bahkan kata ulama, doa kita kepada orang yang ahli maksiat itu lebih penting dibandingkan doa kita pada orang ahli ibadah. Kenapa? Karena mereka butuh dengan doa-doa kita. Ya, mereka butuh dengan doa. Kalau kita nggak bisa membantu mereka dengan finansial, dengan mengeluarkan mereka dari hal semacam itu, bantu doa agar diberikan kekuatan, iman, kesabaran, keikhlasan. Di masjid bagaimana udah kehidupan mereka, tuntutan pekerjaan mereka, ada yang mereka harus nafkahi. Ya, jangan kita benci, jangan, sayangi mereka, doakan mereka. Ya, terkadang Pak, orang diangkat menjadi wali itu, menjadi kekasih Allah bukan karena banyak ibadah, tapi karena dia merasa dirinya penuh dengan dosa. Ya, merasa dirinya belum cukup untuk banyak amal, dia maksiat terus. Itu diantaranya. Jadi jangan berharap, wah saya pasti jadi wali, mau 5 waktu di masjid. Entar dulu, bisa jadi orang yang di kemaksiatan dia bisa diangkat oleh Allah kewaliannya, gara-gara dia tobat pada Allah dengan benar-benarnya, bisa jadi. Maka kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, orang yang merasa dirinya bersalah atas maksiat yang dia lakukan itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah sombong dengan ibadahnya. Dulu lantah Pak, orang yang ibadahnya sombong. Ya, makanya minta doakan mereka, ya. Mana yarham sagirana wa yaqir kabirana, dan menghormati yang besar di antara kami. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan mengajak perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar. Wa qala alaihi salatu wassalam walladzi nafsi biyadi, demi zat yang memegang jiwaku di tangannya, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, tidaklah kalian mengajak perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan mungkar, wa la ta'khudanna 'ala yadil zalim, dan kalian menarik atas orang lain dari tangan orang zalim, aw la yab'atsanna 'alaikum iqaban min indih, atau Allah akan turunkan siksa kepada kalian. Ya, kalau kalian berhenti ngajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dari orang zalim, kalau kalian malah itu semua, ingat Allah akan turunkan azabnya kepada kalian. Alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah akan tidak kabulkan doa-doa kalian. Kalian bermunajat pada Allah, tertolak doa kalian. Kalian beribadah, enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Kemungkaran merajalela depan kalian, tapi kalian diam. Alhamdulillah. Ada satu riwayat, Allah perintahkan Jibril untuk menghancurkan satu kaum. Dihancurkan, dilulantakan ke Jibril, jebrer, hancur. Hancurkan kaum ini, dihancurkan oleh Jibril, jebrer. Dihancurkan kaum ini,
Jibril bingung, ya Rob, di situ ada hambamu, dia sedang ibadah, nggak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Kenapa kau siksa mereka yang ada kalau kau hancurkan kampung ini, di situ ada hambamu akan mati juga. Apa kata Allah? Tetap siksa, hancurkan mereka, walaupun orangnya ibadah. Kenapa? Karena dia diam dengan kemungkaran, hancur juga dia. Ya, tidaklah ada seseorang lelaki tinggal di satu kaum dan kaum itu melakukan maksiat, tapi dia tidak bisa untuk merubah kemaksiatan tersebut, padahal dia mampu untuk merubahnya. Apa kata Allah? Kata Nabi Muhammad, illa asabahumullah bi'adzabin, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka azab min qabli an yamutu, sebelum mereka meninggal dunia.